Ya, pemirsa, seberapa besar peluang Indonesia U23 lolos grup A dan mengalahkan Australia di Piala Asia U23 malam nanti? Kita akan membahas selengkapnya sore ini bersama Bung Ovan Lamara. Selamat sore, Assalamualaikum Bung Ovan. Selamat sore, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Apa Ovan, kabar? kalau berbicara Ya, laga melawan Australia nanti, dari akumulasi poin sendiri, apakah memang timnas ini harus menang meraih 3 poin atau capaian imbang satu sama pun sudah cukup untuk mengamankan posisi kita di fase grup A? oh iya betul sekali bahwa kita butuh kemenangan malam ini. Hanya kemenanganlah yang bisa menyelamatkan posisi kita saat ini. Mhm. Dan sebetulnya kebutuhan akan kemenangan ini bukan hanya bagi Indonesia, tapi Australia juga. Australia juga butuh kemenangan. Ini yang membuat laga malam ini sangat menarik bagi Indonesia maupun bagi Australia. Laga malam ini ibarat final, terutama bagi kita. Ini bagi kita ibarat final, to be or not to be. Sekarang atau tidak sama sekali. Apalagi ini debutan, ini debut bagi kita untuk tampil di ajang ini. Kita belum pernah tampil di ajang ini sebelumnya. Ini yang pertama kalinya. Sehingga akan sangat lebih bersejarah jika kita menang malam ini, sekaligus menjaga asa untuk bisa lolos ke fase selanjutnya atau babak 8 besar. Gitu. Tapi seandainya imbang satu sama saja, Bung Ovan, nanti bagaimana posisi kita di fase grup ini? Iya, sangat hampir tertutup kemungkinan jika kita hanya bisa meraih 1 poin malam ini, kemudian menghadapi babak selanjutnya begini. Kalau malam ini Qatar bisa menang menghadapi Yordania, maka pasti Qatar akan lolos ke selanjutnya. Kemudian jika Australia juga bisa menang malam ini, maka bisa dipastikan Australia akan mendampingi Qatar. Sementara kita pasti gagal, karena jika kita gagal lagi malam ini, maka poin maksimal jika pun kita bisa menang di laga terakhir menghadapi Yordania nanti, maka berarti poin maksimal kita hanya 3. Sementara jika Australia menang malam ini, poin mereka sudah 4. Jika Qatar menang malam ini, maka poin mereka sudah 6. Artinya kita akan tertutup peluangnya jika kita kalah lagi malam ini, karena poin maksimal yang bisa kita raih hingga di akhir nanti hanyalah 3. Oleh karena itu, sekali lagi, ini akan menjadi final, laga ibarat final bagi kita. Dan mudah-mudahan Sinteyong bisa menanamkan kepercayaan diri yang sangat tinggi, bisa melupakan kekalahan pertama yang kita alami beberapa hari yang lalu, kemudian bisa juga menanamkan sekaligus semangat, meminjam istilah teman-teman kita di Bali, semangat puputan, ya, semangat habis-habisan. Karena ini adalah kesempatan terakhir bagi kita untuk bisa memastikan apakah kita kembali bisa membuka pintu untuk menuju ke babak selanjutnya. Jikapun kita menang malam ini, jangankan draw, apalagi kalah. Jikapun kita menang malam ini, juga belum pasti kita bisa lolos, karena kita masih harus menunggu hingga ke pertandingan terakhir nanti. Oleh karena itu, sekali lagi, laga malam ini bagi Indonesia, termasuk bagi Australia, menjadi laga ibarat final bagi kita. Kita berharap agar pola atau strategi bermain seperti yang diterapkan di pertandingan pertama menghadapi Qatar beberapa hari yang lalu tidak kembali terjadi malam ini. Kita ingin menyaksikan tim Garuda Muda ini bermain dengan terbuka sejak kick off babak pertama di awal. Kita tidak perlu khawatir menghadapi Australia seperti yang diulas di awal tadi oleh iNews, bahwa jika beberapa pemain Australia yang mereka andalkan bermain di liga-liga Eropa, Indonesia juga punya beberapa pemain yang bermain di kasta-kasta Liga Eropa. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk harus khawatir atau menerapkan permainan defensif. Bermain ofensif agar tercipta peluang, dan hanya melalui peluang kita bisa memiliki kesempatan untuk menciptakan gol. Selain itu, hal lainnya yang menguntungkan kita adalah mungkin Indonesia adalah satu-satunya tim yang mengikut sertakan begitu banyak pemain senior untuk bermain di kontestan, ya, di turnamen ini. Dalam starting 11 paling tidak ada 7 sampai 9 pemain senior yang langsung ikut bermain. Artinya kita harusnya memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bermain lepas, sama lepasnya saat kita mengalahkan Vietnam 2 kali berturut-turut dalam kualifikasi Piala Dunia Grup F Asia beberapa waktu yang lalu.
Oke, artinya dari segi komposisi pemain tidak kalah unggul Indonesia begitu. Ada juga beberapa pemain yang juga bermain di Liga Eropa seperti tadi yang Bung Ovan sebutkan. Kalau melihat Betul. dari laga terakhir melawan Qatar ini Ya. ada 2 kartu merah kontroversial begitu dan kita kehilangan Jenner dan Ramadan Sananta. Dan Jenner, Apakah ya, ini betul. bisa mempengaruhi laga malam nanti menurut Bung Ovan atau bisa ditutupi dengan kehadiran pemain lainnya? Ya, dari sisi materi pemain memang kita agak kehilangan dengan tanpa adanya Jenner maupun Ramadan Sananta di depan. Tapi itu bukan berarti bahwa kekuatan kita secara menyeluruh sedikit atau menjadi lemah. Tentu tidak. Apalagi Justin Hubner dikabarkan siap untuk bergabung. Nah, problemnya sekarang adalah keberadaan Justin Hubner tentang kebugarannya. Karena baru kemarin itu Justin masih bermain di Liga Jepang dan bermain full selama 90 menit. Kemudian setelah bermain langsung berangkat ke bandara dan terbang ke Qatar bergabung dengan teman-temannya. Artinya hanya ada kesempatan beberapa jam untuk Justin beristirahat. Tapi saya yakin Justin adalah seorang pemain yang sangat profesional. Sintayong juga pelatih kawakan yang sudah sangat menyelami, sangat memahami bagaimana individu masing-masing pemainnya. Sehingga jika pun Sintayong memutuskan untuk menurunkan Justin sejak menit awal, tentu Justin sudah sangat siap. Nah, problem lainnya adalah dari sisi kekuatan kedua tim. Tadi sudah diulas oleh E-News bahwa memang harus kita akui data dan statistik menunjukkan Australia sedikit di atas kita. Misalnya kita berkaca pada 5 pertandingan terakhir dari kedua tim. Australia praktis memenangkan 2 laga terakhir mereka, kemudian hanya draw 3 kali dan tidak pernah kalah dalam 5 laga terakhir mereka. Sebaliknya Indonesia dalam 5 laga terakhir kita, termasuk di pentas Asian Games atau Piala Asia, kita hanya meraih 1 kemenangan melalui laga uji coba ini saat menghadapi Uni Emirat Arab. Kemudian kita menderita 4 kekalahan lainnya. Oleh karena itu, berkaca dari itu, bagaimanapun kekuatan Australia harus tetap kita waspadai. Dan tidak ada yang tidak mungkin sebetulnya. Ini sepak bola, kekuatan tidak hanya bergantung pada statistik di atas kertas. Walaupun Australia jauh lebih diunggulkan dari kita, tapi sekali lagi, sepak bola kerap melahirkan kejutan. Dan mudah-mudahan jika anak-anak bermain lepas, kemudian dengan mental baja, semangat kukutan, kita bisa menghasilkan atau mewujudkan Australia, maka saya yakin Indonesia harusnya bisa memberikan kejutan malam ini. Oke, tidak hanya berdasarkan statistik begitu, tapi sepak bola ini memang banyak kejutan ya, Betul. Bung Ovan. Sepak bola senantiasa menghadirkan kejutan. Yunani pernah juara Eropa, Denmark pernah juara Eropa. Beberapa hari yang lalu Liverpool kandas oleh Crystal Palace, kalah di kandang sendiri. Arsenal juga kalah Aston Villa. Indonesia harusnya bisa mengatasi negara tetangga kita Australia malam ini. Apalagi tidak ada yang tidak mungkin kita ya, Bung Ovan. menghadapi, kita dihuni oleh 7-8 pemain senior. Oke, Bung Ovan, berbicara tentang kejutan ini kan di laga terakhir memang kekalahan menyakitkan, harus kalah dari tuan rumah Qatar. Namun banyak juga fans yang menuding, bahkan PSSI sendiri pun merasa ini ada andil wasit dalam permainan kemarin. Kalau Bung Ovan sendiri melihat, apakah memang secara formasi dan juga komposisi tim, strategi yang dilakukan, timnas Indonesia ini dilihat sebagai potensi ancaman begitu bagi Qatar sehingga dilakukanlah mungkin ada permainan dengan wasit begitu? Iya, betul sekali. Begini, penampilan timnas senior kita yang tidak mengecewakan di pentas Piala Asia Senior juga di Qatar beberapa bulan yang lalu, itu mengejutkan semua pihak. Kita lolos ke babak 16 besar untuk yang pertama kalinya pada saat itu. Kemudian Qatar ataupun tim manapun di grup A ini juga pasti sudah mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia, termasuk saat kita mengalahkan babuyutan kita Vietnam di kawasan Asia Tenggara 2 kali berturut-turut. Kemudian mereka juga pasti sudah mendapatkan informasi yang cukup bahwa tim Under-23 Indonesia yang berangkat ke Qatar kali ini juga mengikut sertakan sekitar 14 tim senior yang menghiasi timnas senior Indonesia. Itu tentu sangat diperhitungkan tidak hanya oleh Qatar, tapi juga oleh tim-tim lain yang menghuni grup A, Yordania dan Australia tentunya. Saya sepakat bahwa di laga pertama yang lalu kita sangat mengecam keras kepemimpinan dari wasit yang memang secara kasat mata terlihat sangat memihak tuan rumah, ya. Ada beberapa keputusan yang sangat kontroversial. Tapi terlepas dari itu,
saya termasuk yang agak kecewa melihat penampilan tim kita sendiri pada saat itu. Kenapa? Karena saya berpikir pada saat itu harusnya Indonesia berani bermain terbuka sejak awal. Oke. Tidak perlu ragu melayani Qatar. Saya membayangkan Indonesia bisa bermain sama seperti saat timnas kita bermain di pentas Piala Asia. Pada saat itu kita melihat, jangankan melawan Qatar, melawan tim sebesar Jepang pun kita melayaninya dengan terbuka. Melawan Australia di fase 16 besar pada saat itu, kita juga bermain terbuka. Mengalahkan Vietnam 2 kali berturut-turut di pentas penyisian Piala Asia Grup F di Asia, kita menang 2 kali berturut-turut dengan permainan terbuka. Kok tiba-tiba di Qatar under 23 kita itu memperagakan pemain yang wait and see, bermain di daerah sendiri, lebih bermain dengan ball position, dan sangat jarang kita melihat pemain-pemain kita mengancam gawang Qatar. Oke, apa yang paling bermasalah yang menjadi catatan di laga terakhir melawan Qatar? Kalau Bung Ovan sendiri melihat dari komposisi kah, dari strategi kah, atau dari seperti apa formasi timnya? Ya, satu, kalau dari sisi formasi 3-4-3, saya pikir itu yang terbaik. Dan itu memang menjadi seperti formasi paten atau pakem bagi Sintayong ya, karena sangat sering digunakan. Yang saya soroti adalah seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebaiknya bermain ofensif, bermain terbuka, apalagi yang kita lawan adalah under 23-nya Australia dari awal. Yang kedua, mungkin kita juga harus sedikit introspeksi dari pertandingan pertama tentang masih labilnya beberapa pemain kita untuk mudah terpancing oleh permainan keras dari lawan, emosi masih gampang terpancing. Kemudian yang juga agak-agak banyak dari catatan saya adalah kesalahan-kesalahan elementer masih kerap terjadi. Terutama di babak pertama, di awal-awal babak pertama ada seperti apa ya, perasaan grogi bermain terutama di 10-15 menit awal. Kita sangat sering melakukan kesalahan elementer, kesalahan passing, kesalahan komunikasi terutama di lini belakang. Ini yang tidak boleh lagi terjadi dalam laga yang sangat penting malam ini. Sekali lagi, malam ini ibarat final bagi kita, to be or not to be, now or never bagi timnas under 23 Indonesia. Oke, Bung Ovan, tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan mudah terpancing begitu. Apakah Anda melihat mentalitas ini juga menjadi isu ataupun catatan yang harus diperbaiki dari timnas under 23 ini? Iya, betul sekali. Dan saya sangat yakin bahwa Sintayong dan timnya sudah sangat mengevaluasi salah satu problem ini, termasuk kesalahan-kesalahan elementer di awal-awal babak pertama, sehingga malam ini Sintayong tentu mencoba untuk lebih kepada faktor psikologis, faktor kesiapan, apalagi setelah kita dikerjain oleh wasit beberapa hari yang lalu, kesiapan pemain-pemain untuk betul-betul bertarung di lapangan. Dan tentu Sintayong sangat berharap kepada pemain-pemain yang dari sisi pengalaman sudah dianggap senior, seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, yang selama ini sudah bergabung dengan timnas senior kita. Mentalitas mereka diharapkan bisa menular kepada adik-adiknya di tim ini. Oke, Bung Ovan, kalau prediksi Anda sendiri, kira-kira siapa malam nanti, seperti apa komposisi tim yang akan diturunkan oleh Sintayong, mengingat ada 2 pemain ini yang kita kehilangan malam hari nanti. Siapa kira-kira yang bisa menggantikan pemain hebat ini? Kalau di lini depan sepertinya pilihan terbaik adalah Hoki Caraka ya. Hoki Caraka. Kemudian Jenner mungkin bisa ditutup dengan keberadaan Justin Hubner ya. Kemudian komposisi yang lain sepertinya tidak perlu melakukan perubahan, tetap menempatkan Pratama Arhan di sisi kiri, kemudian Witan Sulaiman di sisi kanan, dan memberikan kesempatan atau ruang gerak yang lebih leluasa, lebih bebas kepada Marcelino Ferdinand untuk mengkreasi peluang-peluang bagi Indonesia. Oke, baik. Bung Ovan, ini juga tadi di awal sempat Anda sebutkan bahwa jikapun kita menang pada malam hari ini dan juga nanti kita masih akan menghadapi Yordania begitu, namun nampaknya akan sulit untuk kita bisa mengungguli poin yang sudah diraih oleh Australia. Kalau Anda melihat sendiri prediksinya mungkin malam hari nanti, kira-kira berapa skor terbaik yang bisa dicapai timnas kita mungkin dengan komposisi yang tadi Anda sebutkan, dengan formasi yang terbaik 3-4-3 begitu, dan permainan yang seperti di saat melawan Vietnam di Piala Dunia kemarin? Betul. Kalau kita melihat kekuatan kedua tim dengan segala data dan
statistik yang ada, maka harus kita akui bahwa memang Australia sedikit di atas kita. Oke. Sehingga jika berbicara normal, maka tentu draw adalah hasil terbaik yang bisa kita raih. Tapi menarik untuk melihat bagaimana strategi yang akan diterapkan oleh Sinteyong di 15 sampai 20 menit awal di babak pertama nanti. Jika sekali lagi Indonesia berani bermain secara ofensif, terbuka, memberikan tekanan dan melayani permainan terbuka dari Australia, maka saya berharap ada kejutan. Bukan hanya draw, tapi mudah-mudahan kita bisa, karena begini, di level under 23 seperti ini, siapa yang terlebih dahulu bisa mencuri gol, maka secara psikologis dia akan terangkat lebih baik lagi. Kemudian lawan yang kebobolan tentu akan mengalami down secara mental. Oleh karena itu, Indonesia sekali lagi jangan khawatir, jangan takut. Kita berharap kita bisa melihat mereka bermain dengan ofensif, lebih terbuka sejak menit awal. Semoga. Oke, Bung Ovan, seperti yang Anda sebutkan tadi, kejutan selalu ada di sepak bola, jangan terpaku pada statistik, meskipun kalau berbicara data mungkin Australia lebih unggul, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Begitu ya Bung Ovan Lamara, kita sama-sama nantikan laga nanti. Doa terbaik untuk timnas Garuda Muda kita malam hari nanti. Terima kasih banyak Bung Ovan Lamara telah bergabung di Aini Sore. Selamat malam, salam olahraga. Malam.